Pengungkapan tersebut merupakan hasil upaya keras tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat dalam membongkar jaringan narkotika lintas provinsi, melibatkan tersangka berinisial SW alias F yang diketahui adalah seorang wanita. Tersangka SW diduga terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu yang diatur oleh seorang narapidana di lapas kelas 2A Mataram. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat yang menyebut bahwa SW kerap melakukan perjalanan ke Bali untuk mengambil narkotika. Berdasarkan informasi ini, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Barat melakukan investigasi intensif untuk mengkonfirmasi aktivitas tersangka dan berhasil menangkap tersangka di areal Pelabuhan ASDP Lembar. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dari tas milik tersangka, di antaranya 2 paket plastik berisi kristal bening yang diduga sabu dengan total berat bruto mencapai 535,88 gram atau berat neto 496,73 gram dengan nilai setengah miliar rupiah. Selain itu, turut diamankan 2 unit ponsel dan uang tunai sebesar 2,6 juta rupiah yang diduga digunakan dalam transaksi narkotika tersebut. Kasus ini melibatkan narapidana berinisial MB alias A yang memerintahkan SW untuk mengambil narkotika dari Bali. MB alias A sendiri saat ini menjalani hukuman di lapas kelas 2A Mataram, telah 2 kali menjalankan peran serupa untuk membantu peredaran narkotika di wilayah Labu Api sebagai bagian dari jaringan peredaran lintas provinsi yang lebih besar. Labu Api, suaminya udah bersuami? Udah cerai, terus udah berapa lama mengantarkan barang ini? Baru kan bulan 3. Bulan 3. Kemana aja ngantarnya? Saya nggak menyadar ya, saya tahu di mana. Siapa yang diarahkan? Hah? Di dalam LP. Oh, di dalam LP. Siapa dia? Tersangka SW mengaku baru pertama kali menjadi kurir, namun data menunjukkan bahwa pelaku SW telah beberapa kali mengambil narkotika atas perintah dari MB alias A yang merupakan dalang di balik jaringan ini. Yang bersangkutan ini merupakan termasuk dalam jaringan nasional yang dikoordinir oleh narapidana berinisial M yang masih saat ini berada di lapas. Terhadap tersangka diancam melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman yang dihadapinya adalah pidana mati atau seumur hidup dengan denda 13 miliar rupiah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. PT PLN Indonesia Power melakukan santunan kepada anak yatim yang berasal dari 5 yayasan dan 2 desa yang berada di area Jeranjang dengan jumlah 450 paket santunan. Anak-anak tersebut mendapatkan santunan berupa uang tunai, peralatan sekolah, dan bantuan pendidikan dengan nilai total mencapai 110 juta rupiah yang berasal dari PT PLN Indonesia Power, anak usaha, serta dana sumbangan para pegawai. Yuni Setia Ariwibawa, manajer PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya. Hal ini juga dilakukan sebagai rangkaian dalam memperingati HUT PT PLN Indonesia Power yang ke-29 dan Hari Listrik Nasional ke-79. Sebagai bagian dari ikhtiar kami untuk bagaimana menjaga kelistrikan yang
ada di NTB ini, khususnya dari PLTU Jeranjang, kami juga mengharapkan doa dari para adik-adik lebih kuat, lebih bisa diterima oleh Allah SWT dan juga memberikan dukungan kepada kami. Ditambahkannya, dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan berkah bagi PT PLN Indonesia Power Jeranjang melalui doa dari para anak tersebut, terlebih dalam memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan masyarakat desa Pringgesele Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesele Selatan. Harapannya dapat membangun desa Pringgesele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tradisi Daus Gong ini merupakan salah satu warisan budaya Sasak yang kaya dan unik yang menggabungkan tradisi kuno, keberagaman budaya dan warisan sejarah Belanda yang masih terjaga. Diiringi oleh gendang bele, masyarakat Bonjeruk memulai prosesi dengan berjalan kaki membawa seserahan seperti pesaji, penamat menuju Bun Mertak atau buah sumber mata air kuno yang dikelilingi oleh 2 pohon beringin purba. Sesampainya di Bun Mertak, pemangku adat kemudian memimpin ritual dengan memanterai air, memandikan seekor ayam putih dan sebilah keris yang dimaknai sebagai simbolis dalam membersihkan dan menyucikan budaya serta menerima berkah yang mengalir melalui air suci. Kemudian barisan pemain gendang bele mengelilingi kedua pohon beringin tersebut sebanyak 9 kali sambil terus menabuh gendang dan gong. Hal ini melambangkan keharmonisan dan kekuatan budaya yang terus hidup dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi di Bonjeruk Culture Festival ini salah satu rangkaian acaranya adalah Daus Gong. Daus Gong itu sebenarnya berarti memandikan alat musik. Nah, tujuan dari memandikan alat musik ini adalah mencari keberkahan atau kemajuan dan juga untuk memupuk silaturahmi. Daus Gong ini bertujuan untuk melestarikan dan menyucikan budaya, memperkenalkan keindahan desa wisata Bonjeruk, serta masakan khas Lombok kepada masyarakat luas. Kegiatan Daus Gong sudah dilaksanakan sejak zaman Wali Songo saat alat musik tradisional mulai berkembang. Di desa Bonjeruk, ritual ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1997 saat gong mulai berkembang. Ritual Daus Gong ini merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat desa Bonjeruk yang mencerminkan upaya menjaga harmonisasi antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarung, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Glogor, Desa Pemepe, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas Lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus, dan kami juga sempat heran tadi. Tidak seperti yang kami bayangkan dari awal. Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik.
Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar, mengenal alam, dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak, kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah, dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua, tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal dengan patian. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan apakah yang saya meluruskan apa? Kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pilkada di semua program berita iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Siapa yang tidak mengenal Masjid Kuno Bayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid Kuno Bayan Belik kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik. Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan Masjid Kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karangsolat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya, hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama, sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet. Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok. Kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual. Di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Jadi
Untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan putri keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala putri keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, putri keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yaitu berupa ramuan atau rempah tradisional. Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temulawak ya. Temulawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temulawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para putri keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia putri keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk putri keraton. Jadi mereka para putri keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temulawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Wah, ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Paras cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya?